Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Lestari Rahmawati dengan NIM F1G1211028, Program Studi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya buat yang berjudul yaitu Star Schema Design in Data Warehouse for Student Grade Evaluation Man 1 Kendari Case Study. Atau versi Indonesianya, rancangan skema bintang dalam Data Warehouse untuk evaluasi nilai siswa studi kasus Man 1 Kendari. Oke, baik. Di sini ada tampilan abstraknya. Nah, kemudian di bagian pendahuluan, teknologi data warehouse telah menjadi lebih signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan di berbagai industri, termasuk pendidikan. Data warehouse dapat membantu menggabungkan data dari berbagai sumber dan memungkinkan analisis dalam konteks evaluasi nilai siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang kita ketahui, data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time varian, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Skema bintang adalah salah satu desain basis data yang paling umum digunakan di dalam gudang data. Kemudian skema bintang terdiri dari ada tabel fakta yang menyimpan data primer dan tabel dimensi yang mencangkup karakteristik yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan data. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, melakukan tinjauan pustaka, dan membangun sebuah data warehouse dengan menggunakan teknik star schema. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan di Man 1 Kendari dengan memanfaatkan data warehouse. Data yang disimpan di dalamnya akan mengandung histori dari proses transaksi atau juga dapat bersumber dari data lainnya, seperti data nilai siswa yang digunakan untuk evaluasi di Man 1 Kendari. Sebagai hasilnya, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, waktu, dan tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka dengan demikian, data warehouse dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Man 1 Kendari melalui penerapan data warehouse yang efektif dan efisien. Baik, di sini ada studi literatur, selanjutnya ada definisi tentang pendidikan. Secara singkatnya, definisi pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Kemudian selanjutnya ada definisi siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa siswa sebagai orang atau anak yang sedang berguru atau bersekolah. Atau Safiqui Alikan pada tahun 2005 mendefinisikan siswa sebagai orang yang mencari pendidikan suatu bentuk sekolah. Kemudian selanjutnya ada juga definisi data warehouse, di mana data warehouse ini atau bisa dibilang sebagai gudang data adalah kumpulan data yang berorientasi pada subjek, terintegrasi, tidak mudah berubah, dan bervariasi dalam waktu yang membantu manajemen membuat keputusan yang tepat. Kemudian ada pengertian OLAP atau Online Analytical Processing, di mana OLAP ini mendayagunakan konsep daya multidimensi dan memungkinkan para pemakai menganalisa data sampai mendetail tanpa mengetikkan satupun perintah SQL.
Kemudian selanjutnya ada definisi dari star skema atau skema bintang. Skema bintang adalah arsitektur skema tabel yang mencakup tabel fakta dengan dimensi di tengah, yang menghubungkan ke tabel dimensi yang ada, menurut Raab dan kawan-kawan pada tahun 2013. Kemudian ada definisi database atau basis data. Basis data adalah perangkat lunak yang menyimpan data. Sistem basis data adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan sejumlah data tertentu untuk mengambil dan memelihara informasi berdasarkan kebutuhan mereka. Memperoleh dan memelihara informasi berdasarkan kebutuhan mereka. Database dapat menyimpan data dalam bentuk angka maupun teks. Kemudian selanjutnya ada metode. Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, metode analisis, dan metode perancangan. Nah, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada tahapan perancangan data warehouse. Tahapan perancangan data warehouse terdiri dari 7 langkah, yaitu yang pertama pemilihan proses, di mana langkah ini melibatkan pemilihan proses bisnis yang akan didukung oleh data warehouse. Identifikasi proses mana yang memerlukan analisis data dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah pemilihan sumber, di mana menentukan tingkat detail data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse, yang mana ini akan melibatkan pemilihan grain atau tingkat granularitas data. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi, di mana identifikasi dimensi yang relevan untuk data warehouse, serta memastikan bahwa dimensi ini sesuai dengan definisi yang konsisten. Yang keempat ada pemilihan fakta, yaitu memilih fakta-fakta data numerik yang akan diukur dan dianalisis dalam data warehouse. Ini juga termaksud pemilihan metrik. Kemudian ada model data warehouse. Membuat model data warehouse berdasarkan dimensi dan fakta yang telah dipilih. Bisa berupa skema bintang, skema salju, atau model lainnya. Kemudian yang keenam ada rancangan diagram Ancient Entity Relationship atau EER, di mana membuat diagram EER yang menggambarkan hubungan antara tabel-tabel dalam data warehouse yang membantu memvisualisasikan struktur data secara lebih rinci. Dan yang ketujuh ada relasi. Menentukan relasi antara tabel-tabel dalam data warehouse yang melibatkan pengaturan kunci utama atau bisa dibilang primary key dan juga kunci asing atau foreign key untuk menghubungkan data. Selanjutnya untuk model database-nya, sebuah tabel dalam skema bintang menyediakan fakta-fakta yang terhubung ke dimensi, di mana dalam sebuah tabel fakta akan memiliki dua jenis kolom, yaitu fakta aktual dan kunci asing yang merujuk ke tabel dimensi. Star skema adalah model data dimensional yang mempunyai fact table di bagian tengah, dikelilingi oleh tabel dimensi yang terdiri dari data reference yang bisa didenormalis. Atau star skema mengambil karakteristik dari faktual data yang digenerate oleh event yang terjadi di masa lampau. Nah, baik untuk gambar star skemanya, secara umumnya bisa dilihat bahwa di sini dia memiliki dua tabel, yaitu satu tabel fakta dan yang lainnya adalah tabel dimensi. Oke, selanjutnya ada desain data warehouse. Skema ini terdiri dari satu atau lebih tabel fakta yang merujuk pada sejumlah tabel dimensi. Tabel fakta di tengah skema bintang ini diberi label fact table nilai siswa yang menunjukkan bahwa tabel tersebut berisi catatan yang berkaitan dengan nilai atau peringkat siswa. Mengelilingi tabel fakta pusat adalah 4 tabel dimensi, yaitu tabel dimensi siswa, dimensi guru, tanggal, mata pelajaran, dan juga kelas, yang mewakili setiap tabel dimensinya.
Setiap tabel dimensi memiliki atribut yang terdaftar, seperti misalnya pada tabel tabel dimensi siswa mencakup atribut seperti nama siswa atau alamat. Garis yang menghubungkan tabel fakta dengan setiap tabel dimensi menunjukkan bahwa ada hubungan di antara mereka yang menunjukkan bahwa query tersebut dapat dijalankan pada database ini untuk mengekstrak informasi seperti nilai siswa dalam mata pelajaran tertentu oleh guru tertentu pada tanggal tertentu. Nah, untuk start skema di nilai siswa ini, yaitu ada tabel dimensi tanggal yang berisi detail tentang konteks waktu dalam data yang tercatat. Kemudian tabel dimensi siswa berisi detail dari siswa yang memberikan gambaran data siswa di sekolah. Kemudian ada tabel dimensi kelas yang berisi detail kelas seperti ID kelas, nama kelas, dan jumlah siswa. Kemudian di tabel dimensi guru berisi detail dari guru yang menjadi pengajar di mata pelajaran siswa yang memiliki ID guru, nama guru, dan juga mata pelajaran. Di tabel dimensi mata pelajaran berisi detail mata pelajaran seperti ID mata pelajaran dan nama mata pelajaran. Baik, untuk relasi dan hubungannya bisa dilihat pada gambar berikut. Baik, untuk relasi dan hubungannya, yang pertama ada relasi nilai siswa ke tanggal, di mana hubungannya one to many, di mana satu tanggal dapat muncul dalam banyak catatan nilai siswa, tetapi setiap catatan nilai siswa hanya berhubungan dengan satu tanggal. Kemudian dari nilai siswa ke siswa juga one to many, di mana satu siswa bisa memiliki banyak catatan nilai, namun catatan nilai tersebut hanya bisa berhubungan dengan satu siswa. Selanjutnya nilai siswa ke mata pelajaran juga one to many, di mana satu mata pelajaran dapat muncul di banyak nilai siswa, catatan nilai siswa, tetapi setiap catatan nilai siswa hanya bisa berhubungan dengan satu mata pelajaran. Kemudian selanjutnya relasi nilai siswa ke guru. Satu guru dapat memberikan banyak nilai, tetapi setiap catatan nilai tersebut hanya bisa berhubungan dengan satu guru. Dari guru ke mata pelajaran, one to many, satu mata pelajaran dapat diajarkan oleh banyak guru, tetapi satu guru hanya bisa mengajar satu mata pelajaran. Kemudian dari siswa ke kelas, one to many, di mana satu kelas bisa memuat banyak siswa, namun satu siswa hanya bisa memuat di satu kelas. Kemudian pada bagian kesimpulan bahwa data warehouse sebagai repository secara terpusat terkait data sekolah sudah selesai dirancang. Maka dari hasil implementasi model star skema pada sekolah, dapat disimpulkan bahwa tabel penelitian ini didapatkan 5 tabel dimensi, yaitu tabel dimensi siswa, dimensi guru, dimensi mata pelajaran, dimensi kelas, dimensi tanggal, dan satu fakta tabel yaitu tabel fakta nilai siswa. Rancangan ini diharapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan terkait nilai siswa di sekolah. Adapun kemungkinan sarannya bahwa rancangan ini masih terbatas pada pembangunan data warehouse dan masih dapat diperbaiki untuk analisa yang lebih optimal dan dikembangkan kembali untuk memenuhi kebutuhan yang belum terjawab pada perancangan ini. Rancangan ini juga dapat menjadi basis dalam pembangunan aplikasi akademik data warehouse. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.